335. Kehebohan di pagi hari S2. Waktu begitu cepat berlalu, tak terasa malam berganti pagi. Matahari yang mulai tersenyum menyapa bumi, membuat orang-orang mulai melakukan aktivitasnya kembali. Begitupun Denny dan Hania. Bumil itu tetap ingin melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu membuatkan sarapan sebelum sang suami berangkat kerja. Hania sedang memotong bawang. Denny pun datang dan memeluk sang istri dari belakang. Tangannya ikut memegang pisau yang dipegang Hania. "Sayang, masaknya abang bantu, ya?" ucap Denny. Entah ini modus atau serius ingin membantu. Yang jelas Denny sesekali terlihat menciumi pipi istrinya itu. "Gak usah, Bang. Aku bisa sendiri kok." Tolak Hania karena merasa risih. "Kata dokter kamu gak boleh capek-capek loh. Kok malah gak mau dibantu?" "Maaf ya, Bang. Bukannya aku gak mau dibantu. Tapi aku merasa gak enak dengan posisi seperti ini. Pergerakanku jadi terbatas. Selain itu, aku juga gak enak kalau sampai ibu lihat." "Emangnya kenapa kalau sampai ibu lihat?" tanya Denny tanpa dosa. "Malu, Bang. Alah, kamu ini kayak sama siapa aja pakai acara malu-malu segala. Kan ibu itu tua. Ibu mertuaku juga. Ya nggak enak lah kalau mesra-mesraan di depan ibu." keluh Hania. "Kenapa harus gak enak? Justru karena ibu itu sudah tua. Tentu sudah lebih dulu mengalami hal seperti ini. Ibaratnya bisa dibilang suhu." jelas Denny sambil terkekeh. "Tapi tetap aja aku malu." "Gak usah malu. Ibu ngerti kok kita ini masih pengantin baru." "Pengantin baru 7 tahun? Hehe, iya pengantin lama. Tapi masih wangi," sahut Denny terkekeh. "Udah ah, aku malas bicara sama abang. Yang ada ini nasi goreng gak matang-matang." Hania mulai kesal. Ia melepaskan tangan Denny secara paksa. Denny ikutan berdecak kesal. Wajahnya pun manyun sambil duduk melipat kedua tangan di meja makan. "Pelit amat sih. Aturan kalau gak mau kasih jatah, dibolehin megang-megang kek biar senang," cibirnya. "Ada apa sih? Kok pagi-pagi udah ribut-ribut aja?" tanya Bu Mega yang baru muncul. Setiap pagi Bu Mega memang sangat jarang ke dapur, karena biasanya Hanialah yang senang membuat sarapan untuk sang suami dan mertuanya. Ibu, gak ada apa-apa kok." Denny yang sedang manyun, langsung tersenyum lebar. Karena ia malu jika ketahuan ngambek gara-gara gak dikasih jatah oleh Hania. "Oh, ibu kira kalian lagi ribut seperti biasa. Gara-gara kamu yang banyak maunya," ucap Bu Mega sambil memandang ke arah Denny. Denny hanya tersenyum sinis, sebab apapun masalah yang terjadi, ia selalu dijadikan tersangka. Karena ia memang usil dan Hania sangat kalem. Denny membekap mulutnya dengan tangan. Ia mual mencium bau bawang putih yang sedang ditumis oleh sang istri. Si Bumil malah terkekeh dan lanjut memasak dengan santainya. Bu Mega heran. Ia belum diberi kabar apapun oleh pasangan itu. Mungkin karena terlalu bahagia. Mereka sampai lupa untuk memberitahu anggota keluarga yang lain termasuk Mila. Denny tidak tahu betapa khawatirnya Mila dan Hanan saat ini. "Suamimu sakit lagi ya, Nak?" tanya Bu Mega pada Hania. Saat ini Denny telah berlari menggunakan jurus 1000 bayangan menuju kamar mandi. Hania kembali terkekeh. Ia merasa ini adalah keadilan yang hakiki. Sebab dirinya yang merasakan beratnya hamil, sedangkan Denny merasakan beratnya ngidam. Tapi di satu sisi ia juga kasihan melihat Denny yang selalu mual-mual, apalagi suaminya itu harus bekerja setiap hari. "Biasa, Bu, mual-mualnya Bang Denny kambuh lagi," jawab Hania santai. "Kalian udah periksa ke dokter gak? Sih, dia sakit apa?" "Gak sakit kok, Bu. Cuma..." Ucapan Hania terhenti karena terdengar ketukan pintu yang begitu barbar dari luar. Ya, ketukan pintu itu begitu barbar karena terdengar seperti rentenir yang sedang menagih hutang. Tok, 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 tok.
Astagfirullahalazim. Itu siapa yang ngetuk pintu? Ya. Apa Bang Denny punya hutang sama rentenir? Kumam Hania. Ia mematikan kompor yang sedang menumis bawang tadi. Gak mungkin Selama ini Denny itu gak pernah berhutang. Nah, lagi pula dia berhutang buat apa coba? Tepis Bu Mega. Sebab ia sangat kenal seperti apa sifat Denny. Laki-laki itu sangat takut dengan yang namanya riba. Jadi ia tidak mungkin berani berhutang pada rentenir. Aku juga gak tahu, Bu, tapi ini dari suara ketukannya yang barbar udah kayak ketukan debt collector yang ada di film-film. Perasaan kamu aja kali. Mungkin kebanyakan nonton sinetron. Ya udah, daripada kita menebak-nebak mending samperin aja yuk. Bu. Ajak Hania. Tapi ia juga maju mundur, takut di depan pintu beneran debt collector. Bu Mega pun juga sama. Ia bahkan memegang tangan Hania. Dari tadi ada yang ngetuk pintu, kenapa gak dibukain? Sih? Tanya Denny menghampiri dua orang yang sedang berpegangan tangan itu. Kami takut, Bang. Takut debt collector? Cicit Hania. Debt collector? Siapa yang punya hutang? Tanya Denny. Hania dan Bu Mega menggeleng cepat. Bukan aku. Ibu juga gak punya hutang. Ya udah, kalau gak ada yang ngerasa punya hutang kenapa harus takut? Jadi abang juga gak punya hutang. Enggak lah. Lagian aku ngutang buat apaan? Mobil dan rumah sudah punya. Kerjaan juga ada. Denny mulai berjalan menuju ruang tamu. Diikuti oleh Hania dan Bu Mega. Ceklek. Pintu dibuka. Masuklah Mila tanpa permisi. Kamu? Mil? Tanya Hania tidak percaya. Ia celingak-celinguk mengintip keluar. Namun di luar tidak ada siapa-siapa lagi selain Hanan. Kalian datangnya cuma berdua? Tanya Hania lagi. Iya, aku cuma sama Bang Hanan. Anak-anak sudah kami antar ke sekolah. Sahut Mila. Kirain kalian lagi dikejar hantu. Ngetuk pintunya udah kayak debt collector aja. Omel Hania. Tapi ia menghembuskan nafas lega. Gimana aku sama Bang Hanan gak kayak debt collector? Kalian itu loh. Kenapa gak ngasih kabar apa-apa? Udah gitu di teleponan juga gak aktif. Kami khawatir banget tahu. Jawab Mila balik mengomel. Kenapa harus ngasih kabar ke kalian? Tanya Hania tanpa dosa. Plak. Mila memukul pundak Hania. Ia emosi melihat adik iparnya itu tidak merasa bersalah. Kamu lupa kemarin pingsan di rumahku. Aku sama Bang Hanan itu khawatir setengah mati tau gak? Dari tadi malam diteleponin handphone kalian gak aktif. Kami pingin nyamperin ke sini tadi malam takut kalian belum pulang. Pingin nyusul ke rumah sakit tapi gak tahu kamu dibawa ke rumah sakit mana. Bang Hanan sampai gak bisa tidur semalaman gara-gara kepikiran sama kamu. Maaf, aku lupa ngabarin. Mbak? Jawab Denny singkat padat, sambil nyinyir kuda pula. Sekarang masuk dulu. Yuk. Ngobrolnya di dalam aja. Setelah Bu Mega, sebab ia juga penasaran ada masalah apa sebenarnya. Karena Denny dan Hania tidak bercerita apa-apa. Assalamualaikum. Ucap Hanan sambil melangkah masuk. Mila mendelik sambil menepuk-nepuk dahinya. Oh iya, sampai lupa dari tadi belum ucapin salam. Assalamualaikum. Ucapnya sambil nyengir kuda. Waalaikumsalam. Sahut Bu Mega, Denny, serta Hania kompak. Semuanya sudah duduk di sofa ruang tamu. Ngomong-ngomong ini ada apa? Sih? Apa benar kemarin kamu pingsan? Nah, kenapa ibu juga gak diberitahu? Ucap Bu Mega memulai pembicaraan. Hania menunduk sambil tersenyum malu-malu. Kenapa, Han? Desak Mila. Mohon maaf sebelumnya. Itu kalian bawa apaan? Makanan bukan? Sih?
Setelah Denny melirik ke arah kresek yang baru saja diletakkan di meja oleh Hanan. Iya, ini ada nasi uduk buat kita makan sama-sama. Sahut Hanan. Gimana kalau kita ngobrolnya sambil makan aja? Biar lebih santai. Usul Denny antusias. Hania menutup wajahnya dengan tangan. Ia tertawa tanpa bersuara. Melihat tingkah Denny yang benar-benar berubah jauh. Sekarang laki-laki itu tidak bisa melihat makanan apa saja. Pasti langsung ngiler. Boleh. Sahut Hanan. Akhirnya orang-orang itu pun berjalan menuju dapur. Untungnya Hania belum sempat membuat nasi goreng. Sehingga mereka bisa sarapan dengan makanan yang dibawakan oleh Hanan itu saja. Semua bahan-bahan makanan yang terlanjur dipersiapkan pun disimpan kembali oleh Hania. Ke-336, kabar bahagia lagi, S2. Tadi Denny berjanji akan menceritakan semuanya saat makan. Tapi ternyata laki-laki itu malah asik dengan makanannya. Ia makan dengan lahap seperti orang 1 minggu tidak bertemu makanan. Hanan, Mila, dan Bu Mega hanya menautkan alis memperhatikan Denny yang seolah-olah lupa segalanya setelah menghadapi makanan. Den, katanya tadi mau menjelaskan semuanya sambil makan. Tapi kenapa malah diam 1000 bahasa? Sih? Protes Hanan tidak sabar. Sabar, Bang. Biarkan Bang Denny makan dulu. Setelah Hania membelah sang suami. Sebab ia sangat mengerti apa yang dirasakan Denny. Ya udah. Tapi nanti kalian harus menjelaskan semuanya sama kami. Iya. Iya. Sahut Denny ketus. Kemudian lanjut makan lagi. Hanan hanya bisa menghela nafas kasar sambil geleng-geleng kepala. Ingin mengomel tapi tidak enak pada Bu Mega. Karena bagaimanapun juga ia hanyalah sebatas tamu di rumah ini. Selesai makan orang-orang itu kembali menuju ruang tamu. Tapi Denny malah dengan santainya berjalan menuju kamar mereka. Membuat semua orang melongo. Dan muka Hanan mulai memerah menahan emosi. Karena dari tadi ia merasa dipermainkan oleh adik iparnya itu. Itu suamimu kenapa malah ke kamar? Sih! Protes Hanan. Sabar, Bang. Mungkin beliau mau ganti baju dulu karena udah mau berangkat kerja juga. Ucap Hania sambil mengelus-elus bahu sang kakak. Nyebelin banget tau gak? Sih! Bisik Hanan, tapi dengan berbisik karena takut didengar oleh Bu Mega. Sebentar ya, semuanya. Hania malah ikut berdiri, ia menyusul Denny ke kamar. Ceklek. Hania baru masuk ke kamar. Denny pun baru keluar dari kamar mandi. Mau siap-siap berangkat kerja ya, Bang? Tanya Hania menghampiri Denny dan memeluknya erat. Iya, kenapa? Kok wajahnya sedih gitu? Denny mengusap ubun-ubun sang istri yang sedang menatapnya sendu. Aku bakalan kesepian dong di rumah. Kan ada ibu. Kalau aku kangen sama abang gimana? Sepertinya Bumil mulai manja, tidak ingin ditinggal oleh suaminya bekerja. Denny tersenyum, kemudian mengecup kening sang istri. Abang kerjanya cuma sampai malam loh, sayang. Lagian kalau kamu kangen kita bisa video call. Laki-laki satu ini sangat paham dengan perubahan mood sang istri. Ia mengerti jika perempuan hamil hormonnya suka naik turun, membuat moodnya cepat berubah-ubah. Ya udah deh. Kalau gitu abang boleh kerja. Hania melepas pelukannya, kemudian beranjak menuju lemari. Ia mengambilkan baju kerja sang suami. Kemudian membantu Denny mengenakan pakaiannya. Dulu, saat Denny memintanya untuk membantu mengganti pakaiannya, Hania selalu ingin menghindar. Namun kini, kebiasaan itu telah berubah menjadi rutinitas yang sangat disukai oleh Hania. Bahkan, tidak pernah terlewat 1 hari pun, setiap kali Denny ingin berganti baju, Hania pasti dengan sigap menghampirinya. Karena sekarang sudah bersahabat dengan pasak bumi. Masya Allah, udah ganteng aja. Suaminya siapa sih ini? Goda Hania mencubit pipi Denny. Denny menyipitkan matanya. Suaminya siapa ya? Yang jelas istriku itu wanita yang paling cantik dan paling baik sedunia. Gumamnya,
membuat pipi Hania langsung memerah karena salting. Padahal Denny tidak menyebutkan siapa namanya. Namun, Hania sudah gil duluan. Sekarang kita keluar. Yuk. Kasihan tanduknya Bang Hanan udah mau keluar gara-gara dikerjain mulu dari tadi. Mereka berjalan keluar kamar sambil terkekeh. Denny puas dapat mengerjai Hanan. Hanan menghembuskan nafas panjang. Udah netes telurnya? Dari tadi dieramin mulu. Sindir Hanan saat Denny dan Hania sudah kembali bergabung dengan mereka. Belum sih, Bang. Tapi aku tinggal aja. Takut orang-orang yang ada di sini pada bertanduk. Sahut Denny tanpa dosa. Sontak Bu Mega melotot pada Denny. Ia tahu seperti apa sifat sang anak yang usil. Sebenarnya bukan hanya Hanan dan Mila yang sebal. Tapi Bu Mega juga sama. Andai Denny masih bocil, mungkin sudah ia kejar dengan sapu lidi. Maaf, Bu. Cicit Denny sambil nyengir kuda. Udah sekarang kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Kenapa ibu tidak diberitahu kalau kemarin Hania pingsan? Cecar Bu Mega. Denny tersenyum kemudian membawa Hania ke dalam pelukannya. Ia kembali malu ketika ingin bercerita, sebab rasa haru di hati mereka masih sangat besar. Jadi begini, kemarin Hania memang pingsan. Tapi dia gak sakit kok, Bu. Jelas Denny, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu hamil, Han? Tanya Mila mendahului. Ia sudah berpengalaman, sehingga jika mendengar orang pingsan tapi tidak sakit pikirannya langsung menjurus ke arah sana. Hania dan Denny malah tersenyum, sambil mengelus perutnya yang masih rata bersamaan. Memberi kode pada semua orang bahwa di sana memang telah hadir seorang malaikat kecil. Kamu beneran hamil, Dek? Tanya Hanan. Suaranya bergetar karena ikut merasakan haru. Hania mengangguk pelan tanpa suara. Entah kenapa dua orang itu sulit sekali untuk mengungkapkan semua ini. Mereka hanya bisa mengungkapkannya dengan tangisan haru. Alhamdulillah. Hanan dan Mila langsung memeluk sang adik. Begitupun Bu Mega langsung memeluk Denny erat. Masya Allah, ini sebuah keajaiban, Den. Ibu gak nyangka ternyata kamu bisa membuat istrimu hamil. Lirihnya terisak. Yang sebenarnya tidak subur bukan Bang Denny, Bu. Tapi aku. Sahut Hania sambil melepaskan pelukan Hanan dan Mila. Tiga orang itu mendelik tidak percaya. Kamu gak bohong, Dek? Tanya Hanan. Aku gak bohong, Bang. Aku baru tahu semalam dari dokter yang waktu itu membantu kami. Hanan segera mendekati Denny dan memeluknya erat. Terima kasih, Den, karena kamu telah memenuhi janjimu untuk menjadi suami yang setia dan baik hati, yang selalu melindungi adikku di segala situasi. Aku tidak pernah menyesal memintamu melamar adikku saat itu. Ungkap Hanan dengan penuh perasaan, menepuk punggung Denny dengan tulus. Jadi dulu abang yang meminta Bang Denny buat melamar aku? Tanya Hania. Ia kaget karena sudah selama ini belum tahu apa-apa. Ia mengira waktu itu Denny melamarnya karena keinginannya sendiri. Tapi tidak tahu jika ada campur tangan Hanan di sana. Bisa dibilang Hananlah yang telah memilihkan jodoh untuk sang adik. Hahaha. Hanan dan Denny malah tergelak bersamaan. Jahat banget sih, Bang. Waktu itu aku belum siap menikah malah dipaksa buat nerima lamarannya Bang Denny. Omel Hania. Tapi kamu nyesel gak nikah sama Denny? Enggak, sih. Sahut Hania malu-malu sambil menutup wajahnya dengan tangan. Dasar, kalau Mang mau bilang aja mau. Gak usah malu-malu kucing gitu. Ledek Hanan gemas. Tidak lupa ia mencubit pipi Hania yang memerah karena salah tingkah. Ibu senang banget mendengar kabar ini. Dan tidak peduli sebelumnya siapa yang tidak subur. Yang ibu minta sekarang, kalian harus bisa menjaga amanah ini dengan baik. Semoga kamu dan cucu ibu selalu sehat, hingga dia lahir nanti. Ucap Bu Mega.
Kini, giliran Hania yang memeluk sang mertua yang sudah seperti orang tua kandung baginya. Sebab bisa dibilang, Hania lebih dekat dengan Bu Mega daripada Bu Rahma, ibunya sendiri. Karena Bu Mega yang selalu menemaninya, tidak dengan Bu Rahma yang sibuk dengan urusannya sendiri. Makasih ya, Bu, karena sudah melahirkan laki-laki sebaik suamiku. Bisik Hania. Mungkin kalimat itu terdengar sederhana, karena Hania tidak pandai merangkai kata. Namun, kalimat itu mampu menyentuh hati Bu Mega, hingga membuatnya meneteskan air mata. Tidak ada kata-kata yang dapat keluar dari mulut Bu Mega. Ia sangat terharu karena dibuat sebahagia ini di masa tuanya. Bagaimana tidak bahagia? Bu Mega mendapatkan menantu sebaik Hania dan Vina. Ditambah lagi memiliki anak-anak yang soleh seperti Denny dan Rifki. Dan di tahun ini, ia akan mendapatkan 2 cucu sekaligus dari anak-anaknya. Suasana di sini yang tadinya penuh emosi karena ulah Denny yang usil, kini menjadi haru, karena mereka sangat senang mendengar kabar bahagia ini. 7 tahun penantian itu bukanlah waktu yang sebentar. Tapi Allah tidak akan menitipkan sesuatu sebelum orang yang akan menerima titipan itu mampu menjaganya. Mungkin saat ini Denny dan Hania dirasa telah mampu, sehingga doa-doa yang selalu mereka bisikan di bumi telah menembus langit. Ke-337, apa salahku, S2. Di saat keluarga Denny dan Hania sedang bersuka cita, justru berbeda dengan keadaan di keluarga Ihsan dan Yasmin. Pagi ini mereka sedang panik membawa Aska yang sedang demam ke rumah sakit. Mereka baru tahu anak itu demam saat ingin membangunkannya untuk sekolah tadi pagi. Sebenarnya Yasmin adalah orang tua yang sangat perhatian pada anak-anaknya. Namun karena Aska anak yang pendiam dan sangat sabar, sehingga ia tidak mengeluh ketika sedang tidak enak badan. Terlebih lagi anak laki-laki itu tidur di kamarnya sendiri. Yasmin baru mengetahui ketika Aska tidak kunjung bangun ketika ia membangunkannya. Ternyata suhu badan anak itu sangat panas, membuat ia dan Ihsan panik. Aska sudah berada di ruangan perawatan. Dokter mengatakan bahwa anak itu baik-baik saja. Ia hanya kelelahan dan butuh istirahat. Namun karena keadaannya sangat lemas, ia diminta untuk dirawat inap lebih dulu di sini. Sayang, kamu tolong jaga Aska di sini ya. Aku mau pulang dulu sebentar buat mengambil semua keperluan kita. Ucap Ihsan. Ia ingin pulang karena ingin mengambil baju-baju mereka, sebab akan bermalam di sini. Sekalian ia ingin menitipkan Askia pada Umi Arfah. Saat ini Askia sedang bersekolah, diantar oleh Mbak Siti. Meskipun saudara kembarnya sakit, Ihsan tetap meminta Askia untuk sekolah. Abang pulangnya lama enggak? Yasmin menatap Ihsan dengan mata sayu. Meski tahu Aska baik-baik saja, tapi sebagai seorang ibu ia tetap khawatir dengan keadaan sang anak. Ihsan yang mengerti dengan perasaan sang istri, kembali berbalik walaupun sudah berada di ambang pintu. Ia menghampiri Yasmin, kemudian memeluknya. Abang cuma pulang sebentar kok, sayang. Palingan cuma 1-2 jam. Bisiknya. Lama banget, Bang. Gak bisa setengah jam aja langsung balik? Gak bisa, sayang. Perjalanan dari sini ke rumah aja butuh waktu 20 menit. Nah, coba kamu pikirkan sendiri kalau pulang pergi perlu waktu berapa menit? Iya, aku ngerti. Tapi abang kan Ustadz. Gak punya doa menghilang apa? Yang habis dibaca langsung pindah tempat. Gumam Yasmin konyol. Ia pun masih enggan untuk melepaskan pelukan sang suami. Ihsan ingin tergelak, tapi teringat dengan Aska yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, membuatnya tidak jadi tergelak. Gak ada, sayang. Kalau gitu kenapa gak pinjem pintu Doraemon aja? Kali ini Yasmin hanya bercanda untuk mencairkan suasana. Ihsan menggeleng cepat. Enggak. Takutnya kalau pinjam pintu Doraemon, bukannya pindah tempat, tapi malah pindah alam. Balas Ihsan juga bercanda. Akhirnya mereka berdua bisa tersenyum. Meskipun tidak bisa tergelak karena hati mereka sedang sesak dan perih melihat buah hatinya. Nah, karena kamu sudah happy, sekarang abang pulang dulu ya. Ingat kamu jangan kemana-mana. Bolehnya kalau mau beli makanan aja. Selain beli makanan gak boleh ninggalin anak kita sendiri. Pesan Ihsan serius.
Meski Yasmin sudah mulai dewasa, Ihsan tetap memperlakukan istrinya itu seperti bocil, karena terkadang sikap Yasmin masih kekanak-kanakan. Siap, sayang. Ingat pulangnya juga jangan lama-lama. Kalau kelamaan ditinggal nanti aku hilang loh. Ihsan mengusap-usap kepala sang istri sambil tersenyum. Kemudian Yasmin mencium tangan Ihsan bolak-balik sebelum suaminya itu pergi. 1 jam kemudian setelah Ihsan pulang, Yasmin mondar-mandir tidak jelas. Meskipun sedang bersedih, yang namanya cacing di perut tidak bisa bertoleransi, para cacing-cacing itu mulai berdemo minta makan. Ini perut kenapa perih banget? Gumamnya sembari memegangi perut yang berbunyi. Yasmin lupa jika tadi pagi ia belum sarapan. Dan saat ini jam telah menunjukkan pukul 11 siang. Astagfirullahalazim, aku lupa dari pagi belum makan. Tapi Yasmin kembali menatap wajah Aska yang tertidur. Sebenarnya aku juga gak nafsu makan. Ia kembali terdiam dan berpikir sejenak. Tiba-tiba Yasmin teringat pesan Umi Arfah ketika Ihsan sedang sakit biasanya. Mertuanya itu selalu berpesan bahwa ia harus makan dalam keadaan apapun. Sebab jika ia tidak makan dan ikut sakit, maka ia tidak akan bisa lagi merawat suaminya yang sedang sakit. Ya udah deh, aku makan aja kali, ya. Daripada aku ikutan sakit juga. Nanti kasihan si abang dong. Harus ngurusin aku sama anak-anaknya. Akhirnya Yasmin memutuskan untuk pergi ke kantin. Karena saat ini Aska juga masih tertidur. Dengan langkah berat Yasmin berjalan menuju kantin rumah sakit. Kali ini langkahnya tidak seringan dulu, sebab sebagai seorang ibu ia mulai merasakan seperti apa kehidupan yang sebenarnya. Ia mulai merasakan sedikit demi sedikit beratnya perjuangan sebagai orang tua, meski Ihsanlah yang berperan lebih dominan di segala sisi. Sesampainya di kantin, Yasmin memesan 3 boks nasi campur. Ia sengaja memesan makanan lebih dari 1 karena khawatir Ihsan juga belum makan. Sembari menunggu pesanannya dibungkus, ia melihat-lihat ke arah sekitar. Belum lama pandangan Yasmin langsung tertuju pada 2 orang yang sedang makan di kantin, dan duduk tidak jauh dari posisi ia berdiri. Matanya bahkan tidak berkedip karena terus memperhatikan orang tersebut. Karena merasa penasaran, dengan perlahan ia melangkah mendekati mereka. Dengan posisi sangat dekat Yasmin memandangi orang tersebut, hingga ia dapat meyakini bahwa wanita itu adalah orang yang selama ini ia cari. Mama! Dengan percaya dirinya Yasmin memeluk orang itu dari belakang. Sontak wanita itu langsung melepas kasar tangan Yasmin yang melingkar di lehernya, kemudian berdiri menghadapnya. Mata wanita itu membulat sempurna ketika menatap Yasmin. Tapi ia berusaha mengendalikan kepanikannya. Sayang, ini siapa? Tanya laki-laki yang bersama dengannya. Laki-laki itu nampak masih muda. Mungkin usianya hanya seusia Ihsan saja. Ia pun berpakaian rapi mengenakan kemeja serta jas. Mungkin ia bukan orang sembarangan. Bisa jadi ia seorang bos. Dia bukan siapa-siapa. Sayang, aku gak kenal sama dia. Jawab wanita itu gelagapan. Dada Yasmin sesak bukan main, meski sudah 10 tahun tidak bertemu mamahnya. Namun, ia masih dapat mengenali bahwa wanita yang ada di hadapannya adalah seorang ibu yang telah meninggalkannya. Sebab wajah wanita itu tidak menua. Bahkan ia terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Kenapa mamah berkata seperti itu? Aku ini anak mamah. Aku tahu mamah pasti malu punya anak seperti aku. Tapi aku sudah berusaha menjadi anak yang lebih baik. Tolong anggap aku walaupun hanya sedikit. Pinta Yasmin mengemis. Walaupun telah memiliki keluarga bahagia, Yasmin tetap merindukan pelukan wanita yang telah melahirkannya. Aku bukan mamahmu. Mungkin kamu salah orang. Bentak wanita itu lagi. Apa salahku? Mah, kenapa mamah begitu membenciku sejak dulu? Cukup Yasmin. Cukup. Aku bukan mamahmu. Tegas wanita itu lagi. Tapi ada yang janggal. Meskipun wanita itu tidak mengakui Yasmin, tapi ia tahu dengan nama wanita muda yang ada di hadapannya. Mamah, kalau mamah bukan mamahku, kenapa mamah bisa tahu namaku?
Yasmin menyeka air matanya, ia mulai mendekat kembali meskipun sudah didorong berkali-kali untuk menjauh. Ia kembali memeluk erat tubuh wanita yang mengaku tidak kenal padanya. Wanita itu pun terdiam sejenak, mendengarkan Yasmin yang mulai bercerita. "Mama, jangan pergi lagi ya. Mah, sudah 7 tahun ini aku mencari Mama. Aku ingin bercerita tentang semua yang kualami setelah kepergian Mama. Mulai dari hidupku yang menderita, sampai hadirnya seorang malaikat yang merubah kehidupanku. Saat ini hidupku sangat bahagia. Aku telah memiliki suami yang seperti malaikat tak bersayap. Beliau adalah seorang ustadz. Jika aku tidak bisa membuat Mama bangga, aku yakin Mama pasti bangga pada suamiku. Saat ini kami pun telah memiliki anak kembar. Dia laki-laki dan perempuan. Cucu Mama ganteng dan cantik. Mereka anak yang lucu dan pintar. Mereka pasti akan senang jika diajak bermain oleh neneknya." Cerita Yasmin panjang lebar dengan antusias. "Apa-apaan ini, Kin? Siapa itu anak dan cucu? Kamu bilang kepada aku kalau kamu janda, tapi tidak pernah memiliki anak. Apalagi cucu?" Bentak lelaki yang bersama wanita bernama Gina tersebut. Karena panik, wanita itu pun mendorong kuat tubuh Yasmin hingga ia jatuh menghantam lantai sangat keras. Argh! Lintih Yasmin memegangi perutnya yang sakit luar biasa. "Sakit? Bang Isan, tolong aku." Dalam keadaan apapun, Isan adalah orang pertama yang dipanggil oleh Yasmin, sebab hanya Isan yang selalu ada untuknya. Seketika tempat itu menjadi ramai. Banyak orang yang mengelilingi Yasmin dan 2 orang itu. Namun mereka tidak langsung menolongnya karena Yasmin merintih kesakitan dan takut disalahkan jika terjadi apa-apa. "Bu, tanggung jawab dong. Sudah mendorong wanita ini sampai terjatuh," ucap seorang wanita yang juga menyaksikan kejadian itu. "Enggak, ini bukan salah saya. Tapi dia yang salah karena telah mencemarkan nama baik saya. Kalau ibu tidak mau bertanggung jawab, kami siap menjadi saksi di kantor polisi. Kami juga memiliki rekaman detik-detik sebelum ibu mencelakai wanita ini," ancam salah seorang lagi. Sontak wanita bernama Gina dan sang suami itu panik. Mereka terpaksa memanggil tenaga medis untuk membawa Yasmin ke UGD. Ke-338. "Dia anakku, S2. Itu siapa? Ya. Kok warna bajunya sama seperti warna baju Yasmin?" Gumam Isan saat berpapasan dengan Yasmin yang dibawa oleh tenaga kesehatan. Tapi ia tidak melihat wajah istrinya itu, sebab Yasmin menghadap ke arah lain. Tapi orang yang menggunakan abaya hitam kan banyak, bukan cuma Yasmin aja. Apalagi ini di tempat umum. Tentunya banyak orang-orang yang mengenakan baju yang sama. Gumamnya mencoba menepis pikirannya sendiri. Karena orang-orang itu berlalu dengan cepat, dan diikuti oleh beberapa orang yang diduganya adalah keluarga dari wanita itu, membuatnya yakin bahwa wanita tersebut bukanlah istrinya. Namun karena perasaannya tiba-tiba tidak enak, Isan buru-buru menuju ruangan Aska untuk memastikan apakah sang istri baik-baik saja. Ceklek! Ruangan Aska dibukanya. Kemudian Isan langsung masuk. Benar saja, ternyata batang hidung Yasmin tidak terlihat. Yang ada hanya Aska, anak itu sudah terbangun dari tidurnya. "Assalamualaikum, Nak," ucap Isan menghampiri sang anak. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, agar Aska tidak tahu jika pada kenyataannya memang ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Yasmin. Sebab Isan ingin agar anaknya itu cepat sembuh. "Waalaikumsalam," sahut Aska pelan. "Kamu gimana keadaannya?" Isan masih mampu basa-basi, sambil mengelus kepala Aska. Tapi tidak bisa dibohongi dari matanya yang menatap kemana-mana. Nampak sekali ia sangat mengkhawatirkan sang istri. "Alhamdulillah, aku udah mulai enakan. Oh, iya. Umi mana ya? Kok dari aku bangun tadi aku gak lihat Umi? Apa Umi pulang ke rumah?" tanya Aska. Perasaan Isan semakin tidak enak. Jika Aska yang berada di satu ruangan dengan Yasmin saja bisa bertanya seperti itu, artinya Yasmin memang tidak berada di ruangan ini. "Umi gak pulang kok. Nah, apa mungkin Umi ke kamar mandi?
Yah. Gumam Ihsan masih berpikir positif. Gak tahu, Bi, tapi sejak aku bangun Umi sudah gak ada. Jelas Aska lagi. Ya udah, Abi cek ke kamar mandi dulu, ya. Ihsan langsung menuju kamar mandi yang ada di ruangan itu. Benar saja Yasmin tidak ada di sana. Ia kembali menghampiri Aska dan melihat handphone Yasmin terletak di nakas samping ranjang Aska. Bukan hanya itu saja, bahkan tasnya juga berada di sana. Begitulah Yasmin, jika pergi tidak jauh ia paling hanya membawa uang saja, karena malas menenteng tas. Nak, kamu tunggu di sini dulu, ya. Abi mau keluar sebentar, ucap Ihsan. Mau kemana, Bi? Tanya Aska. Mau ke kantin sebentar? Jangan lama-lama, Bi. Aku takut sendirian. Pinta Aska memelas. Biasanya ia tidak pernah manja seperti ini. Mungkin karena saat ini sedang sakit membuat Aska berubah menjadi Hello Kitty. Sama saja dengan Ihsan yang tiba-tiba cosplay jadi Hello Kitty ketika tidak enak badan. Ihsan mengangguk sambil tersenyum. Mengucapkan salam, kemudian berlalu meninggalkan ruangan itu. Sayang, kamu kemana? Sih, kebiasaan banget kalau pergi gak bawa handphone. Gumam Ihsan sambil berjalan menuju kantin. Karena Ihsan pembawaannya memang tenang. Meskipun keadaannya sedang panik seperti ini, ia masih berpikir positif. Dan memilih untuk mencari Yasmin ke kantin lebih dulu. Barangkali saja Yasmin sedang membeli makanan untuk makan siang, pikirnya. Sesampainya di kantin, keadaan di sana masih ramai. Orang-orang masih bergerumun memenuhi tempat kejadian, walaupun korban telah diamankan. Namun, karena masih banyak yang kepo, sehingga masih banyak orang yang berkumpul di tempat itu. Maaf, Pak. Ada apa ya? Kok ramai banget? Tanya Ihsan menghampiri salah satu bapak-bapak yang sedang asik berbincang dengan temannya. Ini Pak. Tadi ada anak muda yang memeluk seorang wanita dan mengakui wanita itu sebagai ibunya. Tapi orang yang diakuinya malah tidak terima dan mendorong anak muda itu hingga jatuh kesakitan. Jelas bapak-bapak itu. Nafas Ihsan semakin memburu. Ia mulai curiga jika orang yang dimaksud adalah istrinya. Maaf kalau boleh tahu ciri-cirinya seperti apa, Pak. Ciri-cirinya tinggi, putih, hidung mancung, pokoknya cantik lah. Usianya kira-kira hanya di atas 20 tahunan. Apa wanita itu mengenakan abaya dan hijab warna hitam? Orang itu menyipitkan mata, kemudian mengangguk pelan. Iya, Pak. Sepertinya iya. Jawab orang itu ragu-ragu. Mungkin karena tadi dalam keadaan panik, sehingga lupa memperhatikan outfit yang dikenakan korban. Kira-kira korban dibawa kemana ya, Pak? Kalau tidak salah korban sudah dibawa ke UGD, Pak. Terima kasih informasinya. Kalau begitu saya permisi dulu. Sama-sama, Pak. Ihsan tidak lagi berjalan setenang tadi. Kini ia berlari menuju UGD dengan perasaannya yang kacau. Sebab ia takut jika wanita yang tadi dibawa oleh tenaga medis benar-benar Yasmin, lalu apa yang akan dia katakan pada anak-anaknya ketika mereka bertanya nanti? Yasmin, kalau orang yang dimaksud itu adalah kamu, tidak perlu takut ya, sayang. Ada abang yang akan menolongmu. Tunggu abang di sana, sayang. Batin Ihsan. Di hadapan ruangan UGD, Ihsan mendapati dua orang yang tadi mengikuti tenaga medis membawa wanita yang ia duga Yasmin. Langkahnya terhenti, karena mendengar dua orang itu sedang bertengkar hebat. Laki-laki yang sedang bersama wanita itu terlihat sangat murka. Dapat dilihat dari wajahnya yang memerah dan tangannya yang mengepal kuat. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dari aku? Gin, apa benar wanita yang ada di dalam itu adalah anakmu? Tanya lelaki itu, sambil menatap intens mata sang wanita. Dia bukan anakku, Mas. Aku tidak tahu siapa dia. Tegas sang wanita, masih bersikeras tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Sudahlah, Gin. Meskipun aku baru bertemu dengan perempuan itu,
Entah kenapa aku lebih percaya padanya dibandingkan dengan kamu. Gina meraih tangan sang suami, ingin berusaha mengambil hatinya. Sebab ia takut kehilangan segalanya jika lelaki itu tidak bisa memaafkan kesalahannya lagi. Mas, bukankah waktu itu kamu pernah bilang kepadaku kamu sangat ingin memiliki anak? Dan kita sudah beberapa kali mencoba program bayi tabung tapi gagal. Bahkan hasil yang barusan pun masih gagal. Jadi apakah Mas bisa terima jika aku katakan, Yasmin itu adalah anakku. Dan ia adalah anak tirimu. Deh. Ihsan yang menyaksikan pertengkaran itu langsung terduduk lemas di lantai. Ia syak karena menyadari wanita yang ada di hadapannya ini adalah sang mertua yang telah lama mereka cari. Sekaligus ia hancur, karena telah yakin yang sedang kesakitan di dalam adalah Yasmin istrinya. Laki-laki yang kini bersama Gina, ibu kandung dari Yasmin itu, bernama Rasya. Laki-laki itu berusia sekitar 38 tahunan. Ia memiliki usia 7 tahun lebih muda dari sang istri. Ia juga memiliki usaha restoran seperti Ihsan, namun usaha yang dimilikinya jauh lebih besar dari usaha Ihsan dan Yasmin. Bahkan restorannya memiliki beberapa cabang di luar kota. Mereka juga telah menikah sejak 13 tahun yang lalu, namun tidak kunjung dikaruniai anak. Hingga usia Gina sudah setua ini, Rasya tetap memaksanya untuk program bayi tabung. Gagal berkali-kali tidak membuat mereka menyerah. Rasya menepis tangan Gina. Seandainya kamu jujur dari awal, mungkin aku bisa terima. Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa kamu menyembunyikan anakmu sendiri dari aku? Gin, aku malu memiliki anak seperti dia. Lagi pula aku tidak menginginkannya. Aku benci dengan laki-laki yang bernama Ali itu. Sehingga aku juga benci dengan anaknya. Sekali lagi aku tanya pada kamu. Yasmin ini anak kamu atau bukan? Tanya Rasya sambil menggertakkan giginya. Menandakan amarahnya semakin memuncak. Gina mengangguk pelan. Astagfirullah, Gin. Pantas saja selama ini kita tidak dititipkan kepercayaan. Ternyata wanita sepertimu memang tidak pantas menjadi seorang ibu. Ceklek. Pintu UGD terbuka, menghentikan pertengkaran panas yang sedang terjadi. Ihsan buru-buru bangkit menghampiri dokter yang baru saja keluar dari sana. Keluarganya Ibu Yasmin? Seru dokter itu. Bukan hanya Ihsan yang mendekat, namun Rasya juga ikut mendekat. Hanya Gina yang terlihat cuek. Ia hanya berdecak kesal mendengar seruan dokter. Sepertinya hati wanita itu telah membatu. Ia sama sekali tidak peduli dengan keadaan Yasmin. Hai guys, yang mau 2 bab komen ya? Kalau Ramen nanti malam Ultra akan update lagi bab selanjutnya. Terima kasih. Ke-339, Duka S2. Saya suaminya, Dok. Bagaimana keadaan istri saya? Tanya Ihsan cepat. Rasya mendelik mendengar pengakuan Ihsan, sebab ia tidak tahu jika suami dari Yasmin telah berada di sini. Padahal mereka juga belum memberikan kabar pada pihak keluarga anak tirinya itu. Jadi begini, Pak. Karena benturan yang begitu keras saat terjatuh ke lantai, membuat Ibu Yasmin kehilangan janin yang ada di dalam kandungannya. Jelas sang dokter. Deh. Ihsan ternganga. Ia sendiri tidak tahu jika Yasmin saat ini tengah mengandung anak ketiga mereka. Maksudnya gimana ya, Dok? Tanya Ihsan masih tidak percaya. Maaf, apakah Bapak ini tidak tahu jika istrinya sedang mengandung? Saya tidak tahu apa-apa, Dok. Istri saya sendiri kemungkinan juga tidak menyadari jika dirinya tengah mengandung. Astagfirullahalazim. Rasya juga ikut mengucapkan istighfar. Ia beberapa kali mengacak-acak rambutnya sendiri. Bagaimana tidak hancur? Ia sendiri sedang berusaha untuk memiliki keturunan. Tapi istrinya dengan teganya membuat anak yang ada di kandungan wanita lain keguguran. Bahkan anak yang tidak bersalah itu adalah calon cucu mereka. Dari hasil pemeriksaan kami, usia kandungan Ibu Yasmin telah menginjak 8 minggu. Sambung dokter itu lagi. Astagfirullahalazim. Abi macam apa aku ini? Tidak tahu jika istrinya tengah mengandung. Maafkan suamimu ini Yasmin. Abang adalah suami dan Abi yang gagal.
Lirih Ihsan seraya mengusap wajahnya kasar. Tubuhnya yang terasa lemas itu pun hanya bisa terduduk di lantai. Sabar, sabar. Saya yakin kamu adalah suami yang baik, dan bukan suami dan ayah yang gagal. Ini hanyalah cobaan untuk keluarga kalian. Saya yakin Yasmin tidak akan menyalahkan kamu. Ucap Rasya. Ia ikutan berjongkok dan mengusap-usap punggung Ihsan. Tapi saya tidak tahu istri saya tengah mengandung. Bahkan hingga usia kandungannya sudah sebesar itu. Pak, kami meminta persetujuan Bapak untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam kandungan Ibu Yasmin. Saya setuju, Dok. Lakukan apa saja yang terbaik untuk istri saya. Sahut Ihsan tegas. Baiklah kalau begitu kami akan mempersiapkan semua. Permisi. Dokter itu pun telah pergi bersama seseorang perawat. Tinggallah Yasmin sendiri di ruangan itu. Ihsan dan Rasya buru-buru masuk karena ingin melihat keadaan Yasmin. Aba Aang, seru Yasmin dengan isakan tangisnya. Ia berusaha untuk bangun namun tidak mampu menahan rasa sakit di perutnya yang teramat sangat. Arge. Sakit? Kamu jangan banyak gerak, sayang. Kau tegur Ihsan menahan tubuh Yasmin. Aku pingin peluk abang. Lirihnya. Tanpa diminta 2 kali Ihsan langsung mendekap erat tubuh Yasmin. Saat ini mereka sama-sama hancur dan berusaha untuk saling menguatkan. Bang, anak kita. Bang, aku gak bisa menjaganya dengan baik. Tangis Yasmin semakin pecah. Ini bukan salah kamu, sayang. Tapi ini salah abang yang tidak bisa menjaga kamu. Enggak, Bang. Ini salahku. Karena aku tidak menyadari kehadiran seorang malaikat kecil di rahimku. Ibu macam apa aku ini? Ihsan melepaskan pelukannya, mengusap air mata Yasmin dengan kedua tangannya. Kamu itu ibu yang hebat, sayang. Tapi aku telah membuat anak kita meninggal. Bang. Semua ini sudah takdirnya. Bukan salah kamu. Tetap saja aku merasa bersalah. Bang, dadaku sesak sekali. Di sini sakit sekali. Ungkap Yasmin sambil menunjuk dadanya. Meskipun Yasmin tidak ingin hamil lagi, namun rasa sakit kehilangan calon anaknya tetap terasa. Rasa bersalah yang teramat dalam ia rasakan. Sebab bagaimanapun juga, anak itu tidak berdosa tapi harus menjadi korban keegoisan neneknya sendiri. Abang juga merasakan hal yang sama, sayang. Tapi kamu tidak perlu takut. Kita hadapi semuanya sama-sama. Yasmin mengangguk. Ia mulai tenang karena Ihsan juga terlihat tenang. Ia meraih tangan Ihsan yang sedang berada di pipinya. Mencium tangan itu dengan takzim. Aku minta maaf, Bang. Aku belum bisa menjadi istri yang baik. Belum bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Aku juga belum bisa membahagiakanmu. Tapi tolong, jangan pernah tinggalkan aku. Karena hanya kamu yang aku punya di dunia ini. Ihsan mengangguk dengan derayan air mata. Abang janji, enggak akan pernah ninggalin kamu. Sayang, kamu harus semangat untuk sembuh ya. Ada anak-anak dan abang yang sangat membutuhkanmu. Deh, membahas soal anak, seketika Yasmin dan Ihsan terdiam. Kemudian mereka juga mendelik bersamaan, karena teringat dengan Aska. Aska! Pekik mereka kompak, Yasmin pun refleks ingin bangun. Arge! Rintihnya tidak mampu menahan sakit. Tangannya pun mencengkeram kuat perutnya karena sakit yang luar biasa. Sayang, kamu gak boleh banyak gerak dulu. Tapi aku khawatir dengan Aska. Bang, dia pasti ketakutan sendirian. Siapa itu Aska? Tanya Rasya, setelah cukup lama menjadi nyamuk di ruangan ini. Akhirnya ia angkat suara. Deh, Ihsan dan Yasmin baru tersadar jika di ruangan ini ada orang lain. Mungkin karena sedang merasakan kesedihan mendalam. Sehingga mereka hanya fokus pada pasangannya saja, dan lupa dengan yang lainnya.
Ihsan berdiri tegak menghadap Rasya dan Bu Jina. Bang, dia mamaku. Lirik Yasmin dengan suara bergetar. Ia pun kembali terisak karena tidak mampu menahan sesak di dada, akibat tidak diakui oleh ibu kandungnya sendiri. Ihsan kembali berbalik menghadap Yasmin. Ia meraih tangan sang istri, digenggamnya erat. Sebagai bentuk penguatan dan meyakinkan bahwa sekalipun seluruh dunia menjauhi dan membencinya, masih ada suami yang sangat tulus, dan akan selalu ada bersamanya dalam keadaan apapun. Iya, sayang. Hanya jawaban itu yang dapat keluar dari bibir Ihsan. Sejujurnya saat ini dadanya juga begitu sesak karena masih terbayang-bayang akan kalimat demi kalimat yang terlontar dari mulut mertuanya itu saat bertengkar dengan Rasya tadi. Aku memang mamahmu, tapi aku tidak ingin memiliki anak sepertimu, sahut Cinekasa. Entah cerita masa lalu apa yang pernah ia lalui bersama Pak Ali, sehingga membuat wanita itu sangat membenci darah dagingnya sendiri. Ihsan yang terlahir di keluarga bahagia, kehidupan mereka dihiasi dengan cinta dan kasih sayang. Merasakan sakit yang luar biasa ketika memposisikan dirinya di posisi Yasmin. Bahkan membayangkan bagaimana penderitaan istrinya itu saja ia tidak sanggup. Sebab Umi dan abahnya tidak pernah berkata sekasar itu pada anak-anaknya. Maaf sebelumnya, jika tidak ingin mengakui istriku sebagai anak. Setidaknya jangan sakiti dia. Kau tegur Ihsan. Kamu! Saya tidak mau tahu siapapun kamu. Tapi saya ingin kasih tahu bahwa saya tidak berniat untuk menyakitinya. Apalagi untuk membuat dia kehilangan anak kalian. Saya hanya melindungi nama baik saya di hadapan orang banyak. Sahut Bu Jina lagi. Mah! Dia menantu mama. Namanya Ihsan. Bentak Yasmin. Ia bisa memaafkan ketika dirinya disakiti. Tapi Yasmin akan menjadi kasar ketika melihat suaminya dikasari oleh orang lain, termasuk oleh orang tuanya sendiri. Ihsan mengusap bahu Yasmin agar tenang. Menjaga nama baik boleh, Mah. Tapi Mama harus ingat, tidak ada yang namanya mantan anak. Tegas Ihsan. Benar apa yang dikatakan menantumu, Gin? Seperti apapun anakmu, sebenci apapun kamu dengannya, tidak seharusnya kamu memutuskan hubungan kalian. Karena sampai kapanpun anak tetaplah anak. Tambah Rasya, ia juga ikut menyadarkan wanita tua itu bahwa yang dia lakukan adalah kesalahan besar. Jina malah memasang wajah angkuh, ia menatap Yasmin dengan tatapan sengit. Dia anaknya Ali, bukan anakku. Gin! Bentak Rasya penuh emosi. Sepertinya Rasya masih memiliki hati, tidak seperti istri yang merupakan seorang ibu namun tidak mencerminkan bahwa ia adalah seorang ibu. Ke-340, makhluk dari planet lain S2. Tatapan tajam Jina kini tertuju pada Rasya. Kamu membela dia, Mas? Tanya Jina datar. Ya, aku berpihak pada Yasmin. Jawab Rasya tegas. Aku istrimu, bukan dia. Tapi dia tidak bersalah. Gin, apapun yang telah kamu lalui bersama ayahnya, sesakit dan sekecewa apapun, dia tetap tidak bersalah. Walaupun yang namanya mantan suami itu ada, tapi sampai kapanpun tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan orang tua. Ternyata benar apa yang aku katakan dulu, kalau anak ini adalah pembawa sial. Dia selalu menyebabkan masalah di dalam kehidupanku. Kenapa kamu harus hadir kembali di dalam hidupku, Yasmin Nafisa? Kenapa? Teriak Jina mengamuk. Wanita itu mendekat, lalu mengulurkan tangannya menuju leher Yasmin. Untungnya Ihsan dan Rasya sigap. Ihsan melindungi istrinya, sedangkan Rasya menarik kuat tubuh Jina agar menjauh dari Yasmin. Cukup, Mah! Hentikan! Bentak Ihsan, air matanya pun jatuh tak terbendung lagi. Mungkin setelah ini bukan hanya Yasmin yang mengingat traumanya. Namun, Ihsan juga akan trauma karena tidak pernah bertemu orang sekasar mertuanya ini. Kalau kamu ingin dia selamat, kamu jaga dia baik-baik. Jangan sampai hadir kembali di dalam hidup saya.
Tegas Jina menunjuk wajah Ihsan dengan jari telunjuknya. Cukup, Gin. Kita pulang sekarang. Bentak Rasya yang sudah tidak tahan melihat kekasaran Jina. Yasmin dan Ihsan, atas nama Jina saya meminta maaf. Karena telah membuat kegaduhan dan menimbulkan banyak masalah di dalam rumah tangga kalian. Saya sangat-sangat meminta maaf dan menyesali kejadian ini. Assalamualaikum. Ucap Rasya sopan, lalu menarik Jina keluar dari ruangan itu. Ingat ya, Ihsan. Jaga istrimu baik-baik. Jangan sampai kalian menyesal karena telah masuk ke dalam hidup saya. Ancam Jina dengan sadis meski tangannya sudah ditarik oleh Rasya. Astagfirullahalazim. Ihsan hanya bisa beristighfar sambil mengelus dada. Kini terjawab sudah pertanyaan demi pertanyaan yang ia pendam di awal menikah dengan Yasmin. Dulu Ihsan bertanya-tanya sendiri, kenapa sikap Yasmin begitu aneh dan berbeda dari anak-anak lainnya. Wanita yang ia nikahi itu berjiwa kuat, memiliki kepribadian yang unik. Dia tangguh, namun manja. Dia pintar, namun juga bodoh dalam beberapa hal. Selain itu, Yasmin juga barbar, tidak memiliki sopan santun. Bahkan setiap tutur katanya dulu selalu menyakiti perasaan lawan bicaranya. Sama persis dari cara bicara Jina tadi. Dan yang paling membuat Ihsan penasaran, kejadian masa kecil seperti apa yang membuat Yasmin trauma begitu dalam dulu. Dan ternyata kini ia tahu, trauma wanita itu karena tidak pernah dianggap dan diakui oleh keluarganya. Sehingga membuatnya tidak percaya akan adanya cinta. Sebab jika orang yang menjadi perantara kita berada di dunia ini saja tidak memiliki cinta untuk kita, lantas orang mana lagi yang mampu meyakinkan kita bahwa cinta itu ada? Mungkin bagi sebagian orang, trauma Yasmin itu terlalu berlebihan. Bahkan dulu, Ihsan pun berpikir demikian. Namun, setelah ia menyaksikan sendiri betapa menyiksa perlakuan orang tua Yasmin terhadapnya, Ihsan yakin bahwa trauma itu bukanlah sekedar lebay atau berlebihan belaka. Trauma itu merupakan wujud nyata dari reaksi seseorang yang memiliki kenangan pahit di masa lalu. Dan trauma itu sungguh terasa bagi mereka yang mengalaminya. Sementara yang tidak pernah merasakannya hanya akan menganggapnya sebagai sesuatu yang berlebihan. Maafin mamahku ya, Bang. Aku tahu kamu pasti syok setelah bertemu dengan dia. Ucap Yasmin menyadarkan Ihsan yang terdiam mematung setelah kepergian Bu Jina dan Rasya. Ihsan mengangguk pelan, kemudian mengelus kembali kepala Yasmin. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Tanyanya. Gak apa-apa, Bang. Aku sudah terbiasa menghadapi kerasnya sifat mamahku. Justru aku khawatir abangnya akan trauma. Enggak kok, sayang. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, gimana dengan Aska? Dia pasti ketakutan sendirian, Bang. Walaupun ia sedang tidak baik-baik saja, Yasmin tetap memikirkan keadaan anaknya. Abang izin nengokin Aska dulu boleh gak? Ihsan juga sama dengan Yasmin. Ia tidak ingin kehilangan anak mereka lagi. Yasmin mengangguk cepat. Boleh, Bang. Silahkan. Tapi nanti sore jangan lupa kesini lagi. Ya. Karena jadwal tindakannya nanti sore. Iya. Nanti abang akan kesini lagi buat menemani kamu. Lalu Ihsan mulai beranjak menjauh dengan langkahnya yang terasa berat. Bang, tunggu. Seru Yasmin membuat Ihsan kembali menghampirinya. Kenapa? Sayang, jangan kasih tahu Aska ya tentang keadaanku. Ihsan mengangguk, lalu kembali berpaling. Bang! Panggil Yasmin lagi. Kali ini Ihsan benar-benar mendekat. Ia kembali menundukkan wajahnya menghadap sang istri. Sini air matanya aku hapusin dulu. Biar Aska gak curiga. Masalah ini biar kita berdua yang hadapi. Anak-anak jangan sampai tahu tentang luka dan kesedihan kita. Mereka cukup tahu bahwa kita selalu baik-baik saja, agar mental mereka selalu terjaga. Ucap Yasmin sambil membersihkan wajah sang suami dari sisa-sisa air mata. Terima kasih karena sudah mengingatkan abang. Cup. Sebelum pergi Ihsan mengecup kening Yasmin lembut.
Lalu ia benar-benar meninggalkan ruangan itu. Yasmin hanya bisa menatap kepergian sang suami dengan wajah sendu. Jujur ia ingin Ihsan selalu ada di sampingnya. Namun, ia tidak ingin egois, karena Aska lebih membutuhkan abinya. Ceklek. Yasmin buru-buru menghapus kembali air matanya yang baru saja terjatuh lagi. Abang, kenapa balik lagi? Tanyanya gelagapan. Karena takut Ihsan kembali bersedih setelah melihat air matanya. Laki-laki itu kembali menghampirinya, mengeluarkan ponsel dari saku. Lalu menyerahkan ke tangan Yasmin. Ini kamu pegang ponsel abang ya, sayang? Kalau ada apa-apa kamu hubungi ke nomor telepon yang kontaknya bernama Habibati. Ucap Ihsan malu-malu. Ihsan yang menyebut panggilan sayang itu saja pipinya memerah karena salting. Tapi Yasmin malah melotot tajam. Nafasnya pun mulai memburu karena emosi yang membara bagaikan bara api. Siapa itu Habibati? Tanyanya galak. Ihsan tersenyum dengan pipi yang masih memerah. Kamu? Sahutnya pelan. Bohong. Jangan-jangan itu nama wanita lain. Plak. Ihsan menepuk-nepuk dahinya sendiri. Ia baru sadar Yasmin ini tipe makhluk dari planet lain, yang tidak satu planet dengannya. Jadi setiap perkataan yang menurutnya familiar, belum tentu familiar di telinga Yasmin, dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kenapa malah tepuk jidat? Ayo jelasin itu nama wanita mana? Desak Yasmin. Walaupun sedang merasakan sakit di perutnya, dan khawatir dengan keadaan Aska. Serta sakit akibat mengingat kembali masa lalunya, tapi urusan cemburu tetap nomor satu. Cemburu mengalahkan segalanya. Oke, jadi dia itu adalah wanita yang sangat abang sayangi. Orangnya cantik bagaikan bidadari surga. Baik, aku sangat mencintai dan menyayanginya. Dia adalah orang kedua yang paling aku sayang setelah Umi. Jelas Ihsan membuat Yasmin semakin senewan. Siapa dia? Bang, jika dia nomor 2 yang kamu sayangi setelah Umi, lalu aku berada di posisi berapa? Kamu mau tahu? Tanya Ihsan singkat. Iya, aku harus tahu. Oke, kalau begitu kamu pegang ponsel ini. Nanti setelah 5 menit silahkan kamu panggil kontak yang bernama Habibati tadi. Assalamualaikum. Ihsan langsung kabur karena takut Yasmin semakin mengamuk dan salah faham jika tidak mendapatkan jawaban itu secepatnya. Awas ya bang kalau kamu berani macem-macem. Di saat rumah tangga kita sedang diterjang badai seperti ini. Omel Yasmin. 5 menit kemudian, ia menurut sesuai instruksi Ihsan tadi. Yasmin menghubungi kontak dengan nama Habibati tersebut dengan panggilan video call, agar dapat melihat siapa yang ada di seberang sana. Tapi ia enggan untuk menatap layar ponsel yang sedang dipegangnya, sehingga tidak melihat foto siapa yang muncul. Assalamualaikum. Ucap Ihsan menjawab panggilan tersebut. Sontak Yasmin langsung menengok layar ponselnya. Waalaikumsalam. Abang. Ternyata ini kontakku sendiri. Ucap Yasmin gemas. Iya. Habibati itu kamu. Sayang. Kenapa abang kasih nama kontakku dengan nama Habibati? Apa itu nama mantan abang? Tuduh Yasmin lagi. Membuat Ihsan tepuk jidat dengan kelakuan istrinya. Guys, ada yang setuju juga. Kalau beberapa hari lagi kita langsung lompat ke S3. Yaitu versi anak-anaknya yang telah dewasa. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.